Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait tentang framework Laravel. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa framework Laravel merupakan salah satu framework dari bahasa pemrograman PHP yang menggunakan sistem MVC atau Model View and Controller. Sebelum menonton video ini, saya pastikan teman-teman sudah terlebih dahulu memahami konsep dasar dari bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman cara menggunakan migration atau membuat table di dalam database dengan menggunakan Laravel 6 dan kemudian saya akan juga menjelaskan sedikit tentang controller dan menggunakan bagaimana caranya menampilkan nilai dari database kita ke dalam view. Dan video kali ini saya menggunakan Laravel 6 dan perlu diketahui bahwa untuk saat ini Laravel sendiri sudah support untuk Laravel 8. Oke, kita mulai saja. Kita buka script codingan kita. Di sini saya sudah menginstal Laravel 6 dengan nama project-nya yaitu tugas. Kemudian juga saya sudah membuat database. Di sini saya menggunakan HeidiSQL. Teman-teman juga bisa menggunakan PHPMyAdmin atau SQL lainnya. Nah, saya mempunyai sebuah database dengan nama tugas dan sudah terisi beberapa table. Nantinya saya akan mencoba membuat table baru di sini, yaitu table data mahasiswa contohnya, yang di mana di dalamnya itu nanti akan terdapat nama, NIM, kemudian jurusan. 3 items itu saja sebagai contoh untuk video kali ini. Oke, kita mulai saja. Exit. Oke, kita buka Git bash kita. Jadi Git bash ini fungsinya itu sebagai terminal, bisa juga kita menggunakan command prompt juga bisa. Sini biasa saya menjalankan serve-nya itu menggunakan command prompt dan juga Git bash. Oke, kita mulai saja. Kita buka tab baru, localhost. Oke, kita jalanin dulu server karena ini kita menggunakan Laravel, yaitu PHP yang bekerja di sisi server. Kita coba buka dulu folder project kita di dalam SAM, htdocs, kemudian tugas. Tugas, oke, kita sudah masuk ke dalam project kan. Kemudian kita jalankan perintah PHP artisan serve agar kita bisa melihat proyekan kita menggunakan browser. Oke, di sini kita bisa lihat dia bekerja di IP 127.0.0.1 port 8000. Ini sebenarnya sama dengan localhost. Kita coba jalankan. Sebentar, kita ke research. Kita coba lihat kembali. Oke, dia sudah jalan. Nah, ini merupakan tampilan yang sebelumnya sudah saya rancang. Ini saya cuma menggunakan template admin LTE karena ini merupakan template yang bisa dikatakan template sejuta umat karena terlalu banyak orang yang bisa menggunakan dan juga admin LTE ini juga sudah sangat berkembang juga fitur-fiturnya dan lain-lainnya. Teman-teman mungkin nanti bisa mengecek di website resmi dari admin LTE. Nah, di video ini saya nanti akan membuat sebuah menu baru di sini. Di menu baru ini yaitu menu mahasiswa. Nantinya menu mahasiswa ini akan menampilkan data mahasiswa yang kita bikin nantinya ke dalam database tugas ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu ialah membuat database atau migration dengan menggunakan artisan migration. Kita masuk dahulu ke dalam project kita. Oke. Cara yang pertama itu kita menjalankan perintah php artisan make
migration. Kemudian kita pengen bikin nama table di dalam database kita itu apa? Dengan cara yaitu create, kemudian underscore, dan nama table dalam database kita. Misalnya karena kita pengen bikin data mahasiswa, kita bikin saja mahasiswa. Kemudian underscore table. Oke, seperti ini kita jalankan. Oke, create migration. Migration kita sedang dibikin dan kita bisa melihat di dalam script codingan kita. Di dalam project Laravel ini akan ada yang namanya database. Nah, di dalam database ini ada migration. Dan ini ada beberapa migration yang sudah saya bikin dan yang barusan kita bikin itu mahasiswa. Kita bisa lihat di sini ada mahasiswa. Nah, ini kita baru membuat migration di dalam script Laravel kita. Namun di dalam database kita belum muncul items-items yang pengen kita tampilkan. Sebelumnya tadi kita sudah memaparkan bahwa kita akan membuat 3 item, yaitu nama, kemudian name, dan juga jurusan. Caranya itu kita bikin table seperti ini. Items yang pertama itu nama. Nama itu biasanya tipenya teks, dan kita bikin dia dalam format string seperti ini. Nama. Kita misalnya namanya itu 25 karakter aja. Kemudian satu lagi table. Table ini kita bikin string aja deh, karena biasanya juga ada name mahasiswa yang pakai angka huruf seperti itu. Kita bikin 45. Kemudian satu lagi jurusan. Oke, kita bikin 100 saja deh, 100 seperti ini. Oke, kita bisa lihat di database kita refresh. Nah, di sini kan belum ada table mahasiswa. Dan kita sudah menjalankan migration. Bagaimana caranya agar data yang sudah kita bikin ini, ada nama, name, jurusan bisa masuk ke dalam database kita dengan nama table mahasiswa. Yaitu kita cukup menjalankan perintah php artisan migrate. Seperti ini. Enter. Oke, maka artisan ini akan membuat table dengan nama mahasiswa. Kita cek di dalam database, refresh. Oke, sudah ada di sini table mahasiswa dengan beberapa items, ada nama, name, dan jurusan. Kemudian kita pengen menampilkan data database dalam database ini ke dalam view website kita atau proyekan kita. Kita coba tambahin dulu secara manual isinya ini, karena di sini kita tidak akan menjelaskan sistem CRUD, tapi mungkin di next video saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD dengan Laravel. Jadi saya coba bikin secara manual, misalnya namanya nama saya saja, Ihsanul Akbar, NIM 11355100361. Jurusan Teknik Elektro. Oke. Oke, seperti ini sudah ada satu data di dalam database kita. Data ini akan kita tampilkan ke dalam proyekan kita. Oke. Nanti kita akan menambahkan satu menu lagi di dalam sidebar ini. Kita coba tambahin menu dulu. Kita bisa lihat di resource, kemudian di dalam view. Kita lihat di sini saya menggunakan template admin LTI yang seperti sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan juga saya sudah membagi beberapa part, ada partials. Partials ini adalah beberapa item yang ada di dalam website. Ada footer, ada navbar, sidebar. Kemudian ada master blade, ini adalah template secara keseluruhan yang bisa memanggil footer, bisa memanggil navbar, bisa memanggil sidebar juga. Kita coba ubah di dalam sidebar ini, kita tambahin satu menu dulu secara manual, seperti ini.
namanya itu mahasiswa, oke. Kemudian untuk URL-nya itu yaitu mahasiswa. Artinya ketika orang mengklik slash mahasiswa, dia akan membuka view untuk mahasiswa ini. Kita refresh. Nah, sudah ada nambah satu menu sendiri, yaitu mahasiswa ketika kita klik not found. Mengapa? Karena kita belum membuat root-nya, belum membuat controller-nya, dan juga belum membuat view-nya. Kita kembaliin. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat root. Root ini dialah yang nanti akan berfungsi memanggil controller dan function-function di dalam controller kita. Kita masukin ke dalam roots, kemudian web.php. Sini sudah ada banyak root. Kita akan membuat sebuah root baru dengan metode get. Oke, kemudian tadi kita sudah membuat linknya itu slash mahasiswa. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin namanya controllernya itu ialah mahasiswa controller at index. Functionnya yaitu index. Dia akan membaca function index. Oke, seperti ini. Kita sudah bikin root. Langkah selanjutnya ialah kita akan membuat controller mahasiswa ini, yaitu dengan perintah php artisan make controller. Kalau migration yaitu make migration, kalau control ya make controller. Kemudian spasi nama controller yang ingin kita bikin yaitu mahasiswa controller. Oke, seperti ini. Controller create successfully. Artinya kita sudah berhasil membuat controller. Untuk melihat controller itu yaitu di bagian app, kemudian di dalam HTTP, kemudian dalam controller. Nah, di sini ada satu file baru yaitu mahasiswa. Nah, kita sudah berhasil membuat controllernya, kemudian kita akan membuat function yang tadi kita bikin. Kita lihat di root, kembali kita buka root. Di dalam root-nya ini tadi kita membuat function yaitu index. Selanjutnya kita bikin dulu function di dalam controller mahasiswa ini. Public function, kemudian index. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah bikin. Kemudian kita akan memanggil view dari mahasiswa, yaitu caranya return view. Nantinya kita untuk manggil view itu kita beri nama filenya itu index saja. Index seperti ini dan di dalam folder mahasiswa. Oke, kita sudah bikin folder mahasiswa. Nama filenya yaitu index. Oke, kemudian kita bikin dulu folder view-nya itu di resource seperti ini view. Kemudian kita bikin nama foldernya itu tadi mahasiswa. Kita bikin nama folder mahasiswa. Oke, sudah muncul satu folder baru yaitu mahasiswa. Dalamnya masih kosong. Kemudian ada nama index di sini. Kita bikin file baru, save. Jadi kalau di Laravel itu dia akan membaca tulisan depan, misalnya index, kita tambahin blade.php. Dan sudah kita lihat di mahasiswa ada satu file baru yaitu indeks mahasiswa. Kita kembali ke web proyekan kita, refresh. Kita buka mahasiswa. Oke, ternyata ada error. Kita coba lihat di controller. Oke, kita kurang titik koma di sini. Kalau di codingan itu kalau kita kurang satu poin saja bisa menyebabkan error. Oke, ini masih kosong. Mengapa masih kosong? Karena di view kita, di view index kita ini masih kosong. Belum ada yang ingin kita tampilkan. Yang pertama itu kita pengen tampilin dulu sidebar-nya, kemudian ada navbar ini kita akan tampilin dulu dengan cara yaitu kita memanggil layout master ini atau template master ini, yaitu caranya extends, kemudian foldernya layout, nama filenya master. Oke, seperti ini. Kemudian
Nah, kita coba cek dulu, refresh, kita buka lagi mahasiswa. Oke, sudah muncul sidebar-nya dan juga navbar-nya. Sekarang kita akan mengisi nilai kosong ini, mengisi nilai table. Kita akan membuat sebuah table yang berisi data mahasiswa ini. Caranya yaitu kita contohin dulu. Kita lihat di script, kita tambahin namanya yaitu add section content. Oke, seperti ini. And section. Oke, kita coba contohin dulu dengan sebuah paragraf seperti ini. Welcome Insanul Akbar. Oke, kita coba testing, refresh. Oke, sudah muncul di sini welcome Insanul Akbar. Artinya kita sudah berhasil membuat view sederhana. Nah, kemudian kita akan menampilkan database ini. Kita bikin dahulu format database sederhana, yaitu table seperti ini. Ini merupakan struktur untuk membuat table. Ini bisa menggunakan HTML biasa. Kemudian table t-head, kemudian t-body. Oke, sudah bikin. Nah, di dalam t-head ini merupakan judul dalam tabel kita. Kita akan sekitar ada 3 items, nama, name, mahasiswa. Kita bikin 4. Oke, seperti ini. TD, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, kita bikin di sininya TR dulu. Bikin. Oke, ini kita copy saja sebagai isi dari bodinya. Kita pertama itu nomor, ini biasa. Nama, name, dan mahasiswa. Oke. Seperti ini kita coba refresh. Oke, sudah ada nomor, nama, name, mahasiswa. Tapi ini tampilannya berantakan. Kita coba pakai tampilannya admin LTI. Saya ambil copy saja ID yang sudah saya bikin dari admin LTI. Contohnya itu di ini pertanyaan. Oke, kita copy saja bagian CSS yang untuk memanggil CSS ini ada kelasnya. Copy di tabel ini. Ya, seperti ini kita coba refresh. Oke, sudah lumayan sesuai dengan template kita. Kita tambahin di sininya style supaya judulnya ke tengah. Style, text, allegiance, line center. Kemudian kita kasih font weight-nya supaya hitam, bold. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke, kita sudah bikin. Kemudian kita akan memanggil database mahasiswa ini. Namun sebelum itu, di controller ini kita harus bikin dahulu query untuk memanggil database. Dan untuk Laravel sendiri, dia punya format script sendiri, yaitu dengan cara misalnya variabelnya itu mahasiswa, sama dengan DB, dia akan memanggil database, DB, table, kemudian mahasiswa, oke, seperti ini, kemudian get itu kayak kalau di script atau SQL memanggil semua kayak select bintang gitu. Nah, seperti ini, kemudian kita compact nilai dari mahasiswa, oke, seperti ini. Kemudian kita harus panggil dulu di dalam sini, kita panggil useDB. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Oke, sudah. Kemudian kita bikin
menggunakan, pengulangan, bisa itu pengulangan PHP, tapi di sini saya akan memberikan sebuah, rekomendasi kepada teman-teman, bisa menggunakan for else, karena for else itu maksudnya yaitu, jika data dari database kita kosong, maka di dalam database ini akan muncul sebuah informasi no data atau data tidak tersedia gitu. Kita bisa menggunakan namanya add for else. Oke, seperti ini. Dia akan memanggil variabel mahasiswa yang kita bikin. Kemudian s, kita bikin variabelnya k. Ini dibebaskan, teman-teman bisa ganti apapun. K value. Oke. Nah, di Laravel kita tidak perlu bikin buka kurung kayak pengulangan PHP biasa. Kemudian kita kasih empty. Empty ini maksudnya yaitu jika nilai dari database kita kosong, maka akan muncul sebuah informasi tidak ada. Call span 4. Ini merupakan style CSS biasa. No data. No data, oke seperti ini. Kemudian kita tutup dulu and for else. Oke, sudah bikin. Selanjutnya kita bikin nilai-nilai atau value dari database, table database kita. Ini formatnya ini sama dengan PHP echo untuk menampilkan data. Kita pakai K karena K ini dia array pertamanya, K sama 1, karena dia untuk nomor saja, supaya ada pengulangan, setiap pengulangan akan bertambah 1. Kemudian kita ambil array dari value, yaitu yang pertama nama. Oke, seperti ini. Kemudian nama, name. Oke, kemudian value, nama, name, jurusan. Oh, ini bukan mahasiswa, tapi jurusan. Oke. Sudah selesai, kita coba lihat, kita refresh. Ada error di bagian index.blade.php. Error. Kita coba lihat ulang apakah ada yang salah. Oke, ini for else-nya kurang huruf E ternyata. Refresh. Oke, sudah muncul data di sini yang tadinya kita input. Ada nama saya, muncul data di sini. Kemudian coba kita hapus ini. Dia akan memunculkan nilai no data. Kita refresh. Oke, no data. Ini kita rapiin pakai align center. Oke, seperti ini. Line center. Oke, seperti ini. Refresh. Oke, berhasil. Kita coba tambahin lagi data untuk mengecek insert row. Nama Insano Akbar, NIM 11 355 100 361, jurusan Teknik Elektro. Misalnya, tambahin satu lagi, duplikat saja. Duplikat, oke. Nama kita ganti Muhammad saja. Ini 1362, ini jurusan Teknik Informatika. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah berhasil data yang ada di dalam database kita. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Saya ulangi, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat migration, kemudian route,
controller, dan juga view. Mungkin di video selanjutnya, saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana caranya menggunakan sistem CRUD di dalam Laravel. Nanti kita bisa menambah data, kemudian mengedit data, kemudian men-show data, dan juga mendelete data langsung menggunakan view dari proyekan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang paling terpenting ialah jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.